stewardship, yang dimana kita akan belajar bersama-sama di dalam hal increase atau naik atau bertambah atau bertumbuh. Saya percaya bahwa setiap daripada pengelola, setiap orang-orang yang mengelola akan berkat daripada Tuhan. Orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola milik daripada Tuhan, tentunya setiap daripada saudara dan saya menginginkan suatu increase. Ada amin saudara? Maka dari itu kita akan bersama-sama belajar bersama-sama di dalam unshakable stewardship, di dalam hal increase atau kenaikan atau pertambahan. Amin saudara? Ya, hanya orang-orang yang seperti firman Tuhan katakan, hanya orang yang wicked, orang yang lazy, ya, orang yang malas, mereka yang tidak ingin untuk terjadi sesuatu pelipat gandaan. Kita ingat bahwa pada saat Tuhan memberikan suatu talenta di dalam kehidupan mereka, ya, mereka menguburkan akan talentanya. Berarti mereka tidak menginginkan akan suatu pelipat gandaan, tidak menginginkan adanya sesuatu pertumbuhan, tidak menginginkan adanya sesuatu kenaikan. Sedangkan Tuhan merindukan untuk setiap daripada saudara dan saya. Merindukan setiap anak-anak Tuhan untuk mendapatkan sesuatu kenaikan. Di dalam kitab Deuteronomi atau di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Saudara sering sudah mendengar akan ayat ini bahwa dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Setiap daripada kita katakan amin. Bahwa Tuhan ingin mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ada amin saudara. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Suatu saat, ya, anak saya mungkin karena sering mendengarkan akan hal ini, dia mengatakan kepada saya, ya, secara joke dia mengatakan segala yang naik pasti akan turun. Memang hukum gravitasi mengatakan segala sesuatu yang kita lempar ke atas pasti akan turun ke bawah. Ada amin saudara. Tetapi akan pengetahuan akan dunia ini sangat berbeda dengan pengetahuan daripada Tuhan. Kita yang ada di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki untuk tetap naik dan tidak turun. Setiap daripada saudara, Tuhan akan membawa kehidupan kita. Kerohanian kita akan tetap naik dan tidak akan turun. Ada amin saudara. Keuangan saudara akan tetap naik dan tidak akan turun. Kehidupan kita akan tetap naik bersama dengan Tuhan dan tidak akan turun. Berapa banyak dari antara kita menghendaki bahwa kita akan tetap naik dan tidak akan turun? Tentunya setiap daripada kita menghendaki untuk selalu akan hidup kita tetap naik dan tidak akan turun. Kasih kita dengan istri kita atau dengan suami kita makin hari juga akan makin baik. Ada amin saudara. Makin hari akan makin meningkat. Nah, kita harus merenungkan akan ayat ini. Bahwa ini menjadi berkat daripada Tuhan untuk setiap kita. Tuhan menganugerahkan akan berkat bagi saudara dan saya. Maka dari itu biarlah kita menerima akan berkat ini. Dua hal yang Tuhan sediakan untuk kita, either berkat atau kutuk. Tetapi kalau kita mendengar akan suara Tuhan, melakukan akan kehendak Tuhan, firman Tuhan karena engkau mendengarkan akan firman Tuhan, maka dari itu diberkatilah kita dengan naik dan tidak akan turun. Ada amin saudara? Nah, satu hal yang saya, ada 5 hal yang saya ingin sampaikan. Ada 5 prinsip, ada 5 dasar yang saudara akan belajar bersama-sama dengan saya. Yaitu yang pertama, yaitu doa. Setiap daripada kita perlu untuk meminta Tuhan, untuk meminta akan visi daripada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta visi untuk kenaikan. Untuk sesuatu di mana kita bisa mendapatkan visi yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa naik dan kita tidak turun. Pertama yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya naik dan tidak turun, maka dari itu yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan yaitu kita harus berdoa. Saudara harus berdoa.
Kalau kita sering kita ketemuin, kalau kita pernah bertemu dengan seseorang, tentunya orang yang satisfy berarti bukan content. Content yaitu ada sesuatu hal di mana kita merasa cukup. Content, ya, kita cukup sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi satisfy yang saya ingin tekankan, kalau orang itu mengalami sesuatu kepuasan, satisfy saja, sekedar satisfy, maka dari itu orang itu tidak akan increase lagi. Orang itu tidak akan naik lagi. Kalau saudara puas dengan keadaan saudara, ya, saudara tidak akan pernah mengalami suatu kemajuan. Seringkali kita puas dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita puas melihat keadaan yang ada di hadapan kita, maka dari itu kita tidak mengalami sesuatu kemajuan. Tidak akan mengalami sesuatu increase, tidak akan mengalami sesuatu kenaikan. Seringkali kita melihat bahwa orang yang mengalami, ya, bahwa ya apa adanya aja, ya, nggak usah berlebihan. Seringkali orang ini tidak akan mengalami suatu kemajuan. Nah, kemapanan merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Perhatikan akan hal ini, saudara. Ya, either kita naik atau kita turun. Yang Tuhan berikan pada kita untuk tetap naik dan tidak turun. Ada amin. Tidak ada yang di tengah-tengah. Ya, Tuhan tidak memberikan untuk saudara supaya tetap steady. Enggak ada. Tetapi Tuhan memberikan untuk tetap naik dan tidak turun. Nah, kalau saudara mungkin kenal siapa orang ini, ya, saudara tentunya sudah banyak mengetahui, ya, bahwa ini makanan yang saudara sukai mungkin, ya. Nggak tahu Pak Simon suka atau enggak. Pak Simon sering nggak suka American food. Ya, tapi saya percaya kalau ayam goreng Pak Simon juga suka. Oke, hamburger mungkin nggak suka, tapi ayam goreng pasti Pak Simon juga suka. Nah, orang ini adalah, ya, Kolonel Harlan Sanders. Di mana orang ini pertama kali pada saat dia mempunyai suatu bisnis. Sekedar sedikit cerita di dalam hidupnya. Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang miskin. Dia hidup bersama dengan ibunya, dia anak yang paling besar, dia dari Indiana. Pada suatu saat, anak ini, ya, harus ditinggal oleh ibunya di dalam saat yang kecil. Diberikan resipi oleh ibunya untuk memasak. Dia mempunyai suatu keahlian memasak untuk adik-adiknya. Selain dia bekerja di pertambangan, dia bekerja di gas station dan lain sebagainya. Dia sibuk memasak untuk adik-adiknya. Pendek cerita, pada saat umur 65 tahun. Pada saat umur 65 tahun, bisnisnya harus ditutup karena pemerintah ingin membangun suatu freeway untuk di dekat freeway, di situ ada gas station di mana Kolonel Sanders mempunyai restoran di situ. Mempunyai suatu tempat yang kecil, ya, di mana dia menjual akan ayam goreng. Karena pemerintah akan melebarkan akan freeway, maka dari itu gas station ini ditutup. Sudah pasti bahwa Kolonel Sanders menghadapi sesuatu kerugian yang sangat besar pada saat itu. Dan dia memutuskan, karena dia sudah berumur 65 tahun, dia memutuskan dia akan pensiun. Maka itu kalau saudara melihat bahwa dia masih tua, dalam keadaan tua pada saat dia tenar, ya, di dalam gambar ini. Karena memang saudara, dia pada saat umur 65 tahun dia memutuskan saya akan retire. Pada saat dia akhir bulan menerima sebuah cek Social Security yang dia lihat bahwa 105